asal-usul leluhur Nusantara. Penutur Austronesia yang diyakini bermigrasi dari Taiwan bukan satu-satunya populasi ras Mongoloid yang pernah mendiami Nusantara. Ada kelompok lain yang diperkirakan lebih dulu bermigrasi ke Nusantara, bergerak dari Asia daratan melewati rute barat. Austronesia adalah istilah yang diberikan ahli linguistik untuk menyebut rumpun bahasa yang dituturkan oleh orang di kepulauan Indonesia, Malaysia, dan kawasan Oseania. Rumpun bahasa Austronesia terdiri dari 1.200 bahasa dan digunakan oleh sekira 270 juta penutur. Sebelum masa kolonialisme Eropa, persebaran bahasa Austronesia mencapai lebih dari separuh belahan dunia. Penuturnya meliputi Madagaskar di ujung barat hingga Kepulauan Paskah di ujung timur Pasifik, serta dari Taiwan, Mikronesia di batas utara hingga Selandia Baru di batas selatan. Kepala Riset Balai Arkeologi Yogyakarta, Hari Widianto, menjelaskan kawasan penutur bahasa Austronesia di Indonesia sangat luas. Indonesia berada di tengah kawasan sebaran. Penghuninya melingkupi 60% lebih dari seluruh penutur Austronesia di dunia. Kata Hari, mayoritas penutur bahasa Austronesia adalah orang-orang di Indonesia bagian barat, sedangkan orang-orang di Indonesia timur hingga kini memakai bahasa non-Austronesia atau bahasa Papua. Secara bahasa, warisan Austronesia ditandai dengan kata-kata yang mirip dalam bunyi dan makna. Beberapa kata seperti bilangan 1-10 di berbagai kawasan persebaran Austronesia menunjukkan kekerabatan itu. Misalnya, dalam bahasa Jawa kuno, hitungan 1-10 yaitu sa, wa, telu, pat, limo, 6, pitu, wolu, songo, 10. Dalam bahasa Minangkabau, hitungan 1-10 yaitu cie, 2, 3, ampe, 5, 6, 7, salapan, 9, 10. Dalam bahasa Bugis, hitungannya menjadi sedi, 2, telu, epa, 5, 6, pitu, arua, asera, 10. Tak jauh beda dengan Tagalog, bahasa resmi di Filipina, yaitu isa, dalawa, tatlo, apat, 5, aning, pito, walo, siam, sampu. Banyak ahli mengatakan bahwa persebaran rumpun bahasa Austronesia yang luas disebabkan proses perpindahan bangsa penutur rumpun bahasa itu keluar dari daerah asalnya. Peter Billwood, dosen arkeologi di School of Archaeology and Anthropology, Australian National University, dalam prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia, mengajukan teori bahwa daerah asal bangsa Austronesia adalah Taiwan dan pantai Cina bagian selatan, yang kemudian turun ke selatan melewati Filipina dan masuk ke Nusantara. Daerah itu menghasilkan bukti budaya khas Austronesia yang paling tua di Asia Tenggara, seperti situs Hemudu di Teluk Hangzhou, Provinsi Zhejiang yang berumur 7.000 tahun. Selanjutnya, pada 5.000 tahun yang lalu, mereka menyebar ke berbagai bagian dunia. Mereka tiba di Nusantara paling tidak 4.000 tahun yang lalu sebelum mereka mencapai wilayah Pasifik pada 2.000 tahun yang lalu. Rute migrasi mereka itu yang diyakini teori out of Taiwan yang menyebut wilayah Cina bagian selatan. Kemungkinan wilayah Fujian atau Zhejiang adalah daerah asal mereka sebelum bermigrasi ke Taiwan. Kata Hari, bangsa Austronesia banyak dikaitkan dengan dimulainya budaya Neolitik di Nusantara. Munculnya budaya ini dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah pendudukan manusia di wilayah itu karena membawa perubahan yang signifikan. Budaya khas ini ditandai oleh kehidupan masyarakat yang menetap, penjinakan tanaman dan hewan, peralatan batu yang dipoles, pembuatan tembikar, perhiasan, dan pemujaan leluhur. Semua itu diyakini bahwa para penutur Austronesia sembari mereka berdiaspora.
Rupanya penutur Austronesia bukan satu-satunya yang dihubungkan dengan persebaran budaya Neolitik. Kemungkinan ini diungkap pula oleh Truman Simanjuntak, arkeolog senior di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dalam The Western Route Migration, a Second Probable Neolithic Diffusion to Indonesia, termuat di New Perspective in Southeast Asian and Pacific Prehistory. Menurut Truman, data baru dari berbagai disiplin ilmu mengungkapkan kemungkinan masuknya budaya Neolitik lain dari Asia Tenggara, daratan yang kemudian masuk ke Indonesia bagian barat. Ini nampak ketika melihat temuan di situs Gua Sireh di Sarawak, Malaysia, Borneo, memiliki lebih banyak kesamaan dengan yang ada di semenanjung Malaysia dan Thailand daripada yang tersebar melalui jalur Taiwan dan Filipina. Rute migrasi ini pun mencapai Indonesia Barat lebih awal ketimbang migrasi rute timur oleh para penutur Austronesia. Mereka diperkirakan mulai bermigrasi ke Nusantara sekira 4.300 hingga 4.100 tahun yang lalu. Pembawanya mungkin orang-orang yang berbahasa Austroasiatik. Rumpun bahasa yang berbeda dengan Austronesia, namun diduga tetap berasal dari satu rumpun yang sama. Truman menjelaskan, Austronesia dan Austroasiatik berasal dari bahasa Austrik yang dipakai di Yunan. Bahasa itu kemudian terpecah dan berkembang masing-masing. Bahasa Austroasiatik digunakan di sekitar Asia Tenggara daratan. Adapun bahasa Austronesia digunakan di sekitar wilayah kepulauan seperti Taiwan, Filipina, Pasifik, Madagaskar, hingga Pulau Paskah sesuai persebarannya. Bedanya adalah produk budayanya. Austroasiatik dicirikan dengan tembikar berhias tali, sedangkan Austronesia ditandai dengan gerabah berselip merah. Kemungkinan leluhur Nusantara datang lewat jalur barat dibuktikan secara genetika. Herawati Supolo Sudoyo, peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, menjelaskan adanya pembaruan gen leluhur penutur Austronesia dengan penutur Austroasiatik yang menetap di Indonesia bagian barat. Misalnya, gen manusia Jawa membawa gen Austroasiatik dan Austronesia. Begitu pula manusia etnis Dayak dan manusia di Pulau Sumatera yang nampak pada etnis Batak Toba dan Batak Karo. Dua gen leluhur itu kian tak muncul semakin ke timur. Misalnya, penduduk Lembata dan suku Lama Holot, Flores Timur, membawa genetika Papua atau Melanesia dengan persentase paling tinggi dan sedikit genetika bangsa penutur Austronesia. Lebih ke timur, misalnya penduduk di Pulau Alor, semakin kuat genetika Papuanya. Latar belakang genetis itu bergradasi dari Indonesia Red, Barat Austronesia yang dominan, lalu gen Papua dimulai dari NTT, Alor, dan seterusnya di Indonesia bagian timur. Kata Herawati, genetika juga membuktikan migrasi kelompok Austroasiatik terjadi lebih dulu dibandingkan migrasi Austronesia dari asalnya di Yunan. Mereka tak pergi ke Taiwan, tapi langsung ke selatan menuju Asia Tenggara daratan seperti Vietnam dan Kamboja, menyusuri semenanjung Malaya hingga ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.